Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan mengerjakan packet tracer pada modul 6.6.7, yaitu konfigurasi pet. Di mana tujuan kita di sini ada 4. Yang pertama, mengkonfigurasi NAT dinamis dengan with overload. Yang kedua, memverifikasi dynamic net with overload implementation. Lalu, mengkonfigurasi pet using and interface. Dan verify pet interface implementation. Nah, masuk ke part 1, yaitu konfigurasi dynamic NAT with overload. Jadi di sini kita akan konfigurasi traffic that will be permission. Pada router 1, konfigurasikan satu statement untuk ACL. Mengizinkan alamat apapun yang termasuk dalam 172.16.0.16. Oke, di sini aksesoris kita izinkan untuk IP 172. Opsi 172.16.0.0. Oke, di sini kita ke satu. Kita enable, kita masukkan. Lalu setelah itu kita mengkonfigurasikan komponen alamat untuk NAT, yaitu dengan perintah ipNAT full ID full name namanya, kemudian IP 209.165.223 dan 209.165.234 dengan net masknya 255.255.255.252. Kemudian step yang ketiga adalah kita kaitkan acara 1 dengan komponen NAT dan izinkan alamat untuk digunakan kembali. Oke, kita izinkan alamatnya agar bisa digunakan kembali. Astaga. Lalu konfigurasikan NAT ke interface. Oke, di sini kita masuk ke interface serial 0/1/0. Kemudian kita buat IP NAT outside-nya. Oke, lalu ke interface G0/0/0. Dia IP NAT inside, kemudian ke interface G0/0/1 juga IP NAT inside. Lalu verify dynamic net with overload. Oke, di sini from the web browser, jadi R1 gunakan PC1, R1, PC2 atau L2 untuk mengakses web server ke server 1. Kita coba dari PC1. Yaitu 209.165.201.5. Nah, kita di sini bisa akses server 1. Ini tadi udah dihidupin belum? Kita sebentar. Oke, udah. Terus berhasil, we are connected successful. Ya. Kemudian kita lanjut ke bagian step 2. Oke. Server 1 kita end show IP NAT translation. Nah, di sini ada
ini ya, notice yaitu perhatian bahwa keempat perangkat tersebut, inside global, inside lokal, dan outside global ini dapat berkomunikasi dan mereka hanya menggunakan satu alamat dari kumpulan alamat yang tersedia. Jadi path akan terus menggunakan alamat yang sama hingga kehabisan nomor port untuk dikaitkan dengan antara port number atau associated with the translation. Nah, setelah itu alamat berikutnya dalam kumpulan-kumpulan alamat yang ada akan digunakan. Meskipun batas teoritisnya adalah 65.536, karena bidang nomor port adalah angkanya 16 bit, jadi perangkat kemudian akan kehabisan memori sebelum batas tersebut tercapai. Lalu kita masuk ke yang part 3, konfigurasi path using and interface. Pada router 2, sekarang kita mulai beralih untuk ke router 2. Dan pada router 2, gunakan konfigurasi satu setmat ACL, 2 permit address-nya adalah 172.172.17.016. Oke. Sini kita access list 2 permit, alamatnya adalah 172.17.016 dengan 255. Oke, lalu selanjutnya langkah yang kedua adalah kita akan mengaitkan ACL2 with net interface and allow address to be reused. Masukkan perintah kedua untuk menggunakan telepon terhubung ke internet dan menyediakan terjemahan untuk semua perangkat internal. Kita gunakan perintah IPNet inside source list 2 interface serial 0.1.1 overload. R2 ya tadi. Oke, kita paste. Kemudian konfigurasikan the net interface. Di sini konfigurasikan interface-nya. Kita masuk ke interface berarti serial 0/1/1. Kemudian kita pasang IP NAT outside. Lalu masuk ke interface gigabit Ethernet 0/0/0. Lalu IP NAT inside. Kemudian ke interface get 0/0/1. Oops, kebanyakan. Nah, di sini kita gunakan IPNet inside. Nah, kemudian yang keempat, verifikasi path interface implementation. Nah, oke, dari R2 kita boleh menggunakan PC3, L3, PC4 atau L4. Kita coba di sini gunakan PC3. Kita buka web browser. Oops. Kita buka web browsernya. Kita tunggu sebentar. Ya, memang agak lama ya. Nah, di sini kita masukin alamat server satunya yaitu 209, 165, 201, dan 5. Nah, di sini berhasil untuk mengakses server 1. Kemudian di sini cek aja, dan yang terakhir ada pertanyaan yaitu mengapa R2 tidak mencantumkan pemetaan dinamis apapun atau dynamic mapping. Jadi, karena R1 telah mencantumkan dynamic mapping untuk kumpulan alamat yang telah dikonfigurasikan.
Jadi R2 hanya menggunakan interface luar sebagai alamat untuk menerjemahkan alamat internal sehingga tidak ada pemetaan dinamis. Oke, mungkin cukup sekian video untuk modul 6.6.7. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.